Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya Faisal selaku Ustadz yang membimbing adik-adik kita di Tahfiz Quran ini di Tahfiz Gua Batu, Pondok Pesantren Gua Batu, yang mengajarkan entrepreneurship. Nah, hari ini adik-adik kita, adik-adik Tahfiz ini akan kita bekali salah satu pembelajaran adalah bagaimana membuat satu water treatment, karena kendala dari beberapa pesantren yang jauh dari depot air isi ulang, kemudian keberadaan air juga cukup bagus, sehingga kita mencoba memberikan materi water treatment, bagaimana membuat water treatment sekelas depot air isu ulang kepada adik-adik kita untuk menambah skill keterampilannya dalam memahami bagaimana membuat water treatment. Sekarang kita berada di tengah-tengah santri yang akan mempelajari bagaimana mengenai water treatment. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit water treatment. Water treatment ini adalah sumbangan dari pihak luar dari pondok pesantren, satu set alat ini berteknologi ultrafiltrasi. Nah, insya Allah nanti saya akan jelaskan bagaimana merakit water treatment ini, di mana salah satu materi di Tahfiz Quran ini adalah entrepreneur. Nah, sekarang saya memberikan materi skillnya dalam mengembangkan water treatment. Nah, water treatment ini ada tiga buah tabung, di mana pemilihan tabung-tabung ini, isi dari tabung ini kita sesuaikan dengan airnya. Jadi semakin jelek airnya, itu semakin kompleks di dalam isi di dalam media ini. Nah, kebetulan air yang ada di tengah kita ini adalah air tanah, dekat dengan bukit, dekat dengan hutan, sehingga air ini mempunyai kualitas yang cukup bagus. Ini cukup tinggi oksigennya dengan tester yang manis, kemudian TDS yang cukup rendah di bawah 100 ppm. Nah, sehingga kita membuat water treatment yang cukup sederhana. Nah, di sini kita akan mengisi, di sini akan kita isi pasir, pasir silika. Ini ada dua nantinya, kemudian yang satu dengan karbon. Fungsi daripada tabung ini hanya memfilter benda-benda yang kasar, jadi zat-zat yang kasar akan treatment di sini. Kalau seandainya kita sumber air kita itu kandungan besinya tinggi, nah perlu kita perhatikan juga bahwa harus direduksi kandungan besinya. Nah, ini di kedua. Kemudian di yang ketiga kita akan isi karbon. Karbon ini bermanfaat untuk menyerap warna, menjernihkan warna, kemudian aroma-aroma yang tidak bagus, pestisida juga bisa diserap oleh karbon aktif, sebaiknya karbon aktif itu di atas, kalau ini di atas 1000 iodine numbernya. Nah, itu speknya lebih bagus lagi, sehingga daya serap terhadap penyerapan air, warna air lebih bagus lagi, sehingga dia menjadi jernih. Nah, kemudian nanti ini setelah ini akan melalui lagi filter, serangkaian filter yang di depan adik-adik. Coba minta satu. Oh ya, ini. Nah, kita akan membuat 6 housing filter semacam ini. Nah, dari sini akan melewati lagi, ini ada 6 set. Kita harapkan nanti kita rakit sekaligus dengan adik-adik kita di sini. Kemudian dia akan melewati lagi, setelah ini dia akan melewati lagi ini. Nah, ini ultrafiltrasi.
Nah, ini ultrafiltrasi ini cukup bagus sekali untuk menghambat bakteri, karena ini mempunyai porosity sekitar 0,0001 mikron, sedangkan untuk bakteri itu hanya sekedar 0,045. Nah, berarti ini cukup bisa menghambat bakteri-bakteri. Nah, kalaupun ada bakteri di air tanah, ya insya Allah di sini akan dihambat. Nah, ini kebersihan segala macam nanti akan kita ajarkan kepada adik-adik santri kita bagaimana memelihara water treatment ini supaya tetap keamanan daripada air ini bisa terjamin. Nah, kemudian kita juga melengkapi alat ini berupa ultrafiltrasi, berupa ini untuk membunuh bakteri, ini ultraviolet ya, dengan panjang gelombang 254. Nah, ini juga ketika melewati ini terakhir ya, tahap terakhir daripada sistem ini, ketika air masuk kemari, bakteri-bakteri atau jamur yang lolos dari tempat ini atau tercemar dari luar, bukan dari lolos dari ini tetapi tercemar ya, sehingga di sini bisa dimatikan. Nah, ini fungsi daripada alat-alat yang ada di sini yang diberikan oleh sumbangan, diberikan oleh saudara-saudara kita dari luar. Nah, cara merakitnya itu cukup mudah. Adik-adik kita sementara mempersiapkan menyambung dari housing filter ini. Coba sudah dirakit ininya. Kemudian yang kecil-kecil coba. Ini yang tadi yang sudah dipotong-potong. Dia punya yang kecil-kecil itu. Yang kecil, yang model-model kayak gini ya. Disambung aja ininya semuanya. Nah, itu yang sudah. Ya udah. Nah, udah nanti disambung. Ya, ini disambung cukup mudah. Disambung saja semuanya. Nah, ini nanti ini dilem ya, karena ini sifatnya merangkai dulu, nanti di tempatnya akan kita sambung dan langsung dilem. Nah, ini hanya merangkai satu persatu. Iya. Nah, sementara ini juga minta satu orang barangkali. Alvin, ya, Vin, coba di sini. Alvin ya. Ini disambung. Nah, ini disambung sini ya. Masukin sini, masuk ke sana nih. Ya. Masuk ya. Ini. Udah, masukin Alvin. Ini ada di kita akan memasukkan sambil, nah, diperhatikan ya bagaimana cara ini. Bagaimana ngeset satu tabung. Yaudah, ditambah lagi nih semua kita. Ini nih. Iya. Nih. Kemudian kita sambung semuanya ya. Sehingga ini nih, pakai model gini. Iki. Nah, ini ya. Coba mana nih yang ini kali ya, yang kecil atau apa nih? Ini sambung. Yang kecil. Ada yang kecil nggak? Oh, itu. Coba. Ini. Oh, satu lagi nih. Yang kecil. Ya. Ini masih ada yang panjang nih, satu. Yang panjang ini barangkali ya? Bukan. Ada yang panjang. Oh ya, ini. Jadi ini hanya menyambung kira-kira kayak begini modelnya. Jadi prinsipnya ketika air masuk, nah ini kita ambil ini pipa kita ambil jaraknya kurang lebih 50 meter ya. Ini sekitar 50 meter. Kita sudah siapkan. Nah, ketika ini kita dorong masuk ke dalam sini, air berproses di sini.
Nah, nantinya otomatis di sini mengalami proses filtrasi. Nah, untuk maintenance-nya juga kita akan ajarin, karena nanti di sini sistemnya ini bisa dicuci, ada apa istilahnya backwashing. Kalau ini sudah kira-kira seminggu atau sebulan, nah, kita coba bagaimana cara membersihkan. Nah, ini kita sudah siapkan, nanti di sini model akan dibuang kalau seandainya kita mencuci. Nah, ini tinggal menyetel, di sini ada namanya backwashing. Backwashing artinya ini mencuci tabung ini. Nah, sehingga pembuangan dari sini. Nah, ketika kita mau pindahkan, nah ini juga akan kita ubah lagi di sebelah sini. Ini diubah backwashingnya, sehingga ini mencuci mulai apa kotoran yang ada di sini akan keluar semuanya melewati sini. Nah, itu kira-kira prinsip kerja daripada alat ini, pemeliharaannya. Demikian juga yang ini ada sistem backwashing juga nantinya. Nah, jadi kita bisa mencuci. Nah, kira-kira sederhananya semacam itu. Ini ada adik-adik kita, insya Allah akan kita ajarkan sampai bagaimana merakit water treatment sederhana ini. Berapa lama Pak bisa diminum airnya? Maksudnya dicuci ya, ini untuk pencucian ya, untuk pencucian. Oke, untuk mencuci alat ini namanya backwashing. Ini tergantung dari, nanti kita akan tes secara visual aja. Nanti ambil gelas putih, lihat di sini. Kalau pertamanya itu pasti kotor ya. Kita lihat keruh ya airnya nanti. Kalau kita pertama kali kita cuci. Nah, lama kelamaan dia akan bersih. Nah, setelah dia jernih berarti ini sudah kita anggap bersih. Nah, begitu juga selanjutnya pindah di sebelah sini. Terus saja, jadi tidak ada waktu berapa, tetapi waktunya sampai jernih. Jadi kita mengharapkan kejernihan aja untuk tahap yang ini. Nah, selanjutnya sampai 3. Nah, demikian juga yang ini sama ya. Yang ultrafiltrasi itu sama. Tetapi kadang-kala kalau ultrafiltrasi sudah sampai ultrafiltrasi itu jarang sekali. Kalau backwashing ada yang kotor gitu ya. Karena ini sudah bagus ya, sudah bagus. Ya, kira-kira itu aja. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahmud dari Sukabumi. Saya mau bertanya bagaimana cara memelihara alat ini supaya tahan lebih lama ya? Oh ya, oke. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini dalam kaitannya memelihara, atau dengan kata lain keamanan air ini supaya produksi air minum ini tetap prima. Nah, tentunya memang kita harus melakukan suatu jadwal. Ya, jadi nanti memang ada jadwal ya, ada monitoring penjadwalnya, penjadwalan dari pemeliharaan tadi. Nah, yang tadi backwashing itu sangat penting sekali, jadi kita perlu jadwalkan. Seminggu sekali kita lakukan pembersihan. Nah, jadi pembersihan dari alat-alat ini hanya backwashing saja, itu sudah cukup. Nah, jadi semuanya di backwashing. Nah, beberapa juga bisa kita lakukan sterilisasi, seumpama alat yang mau disterilkan supaya ini. Nah, itu nanti kita akan buat namanya chlorine dioxide, itu bisa dilewatkan di sini supaya ini steril ya, steril dia punya alat-alat. Mungkin hanya semacam itu saja ininya, tapi bukan kaporit ya, bukan kaporit yang ini. Kalau kaporit ini nggak bisa ultraviolet, tapi ada namanya chlorine dioxide. Nah, chlorine dioxide lah yang bisa lebih aman ya untuk alat ini. Nah, itu insya Allah. Jadi ya sangat bagus sekali bagaimana cara merawat ya, merawat supaya air tetap terjaga kesehatannya.